lagi dari awal dengan reaksinya dengan segala baik. Ini menjadi kami dan Yesus sekalian. Terima kasih ya sudah untuk kita berdoa. Saat ini Ibu akan ambil daftar hadir terlebih dahulu ya. Yang Ibu panggil namanya silakan bilang hadir kalau hadir. Natasha Nailan hadir. Hadir ya. Indri Gita hadir. Kemudian Lubis hadir. Kera Janji hadir. Hadir. Agnes Rinjena hadir. Hadir. Jason Simatupang sudah hadir dia ya? Iya. Di sini apa ya? Sakit. Baiklah anak-anak, apakah kalian tahu hari ini belajar apa? Belum ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang waktu. Mau belajar apa? Waktu. Ibu angkat tema waktu. Ini bisa menjadi 3 materi pembelajaran. Ibu akan bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kalian capai. Yang pertama yaitu pelajaran matematika, di mana peserta didik dapat membandingkan lama waktu dengan tepat. Lalu yang kedua yaitu peserta didik dapat menentukan waktu dengan tepat dan cermat melalui jarum jam. Lalu yang ketiga yaitu peserta didik dapat mengenal nama-nama hari dan bulan. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, peserta didik dapat mengenal pagi, siang, sore, dan malam. Lalu yang kedua yaitu peserta didik dapat mengingat kembali apa yang mereka lakukan dalam sehari, kegiatan mulai dari pagi, siang, sore, dan malam. Peserta didik dapat memahami proses terjadinya siang, malam dengan adanya rotasi bumi, di mana itu merupakan mata pelajaran dari IPA. Jadi dalam satu tema yaitu waktu yang diambil sudah mencakup 3 mata pelajaran, yaitu matematika, bahasa Indonesia, dan IPA. Kalian tahu ini apa? Jam tangan ya. Nah ini Ibu sudah gambarkan. Gambar ini apa? Jam. Biasanya ini ditempel di mana? Ini dan dinding ya. Ini sudah gambarkan. Di mana kalau misalkan jam panjangnya mengarah kepada angka 6 dan jarum pendeknya mengarah ke angka 1, itu berarti jam berapa? Jam setengah 10 menit. Jadi perhitungannya itu dalam jam ini hitungannya adalah angka 1 tetaplah 1, angka 2 tetaplah 2 yaitu jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, dan jam 12. Nah kalau dalam hitungan menit, tiap perpindahan ini berarti adalah 5 menit. Jadi kalau 1 itu 5 menit, 2 itu 10 menit, 3 itu 15 menit, 20 menit, 25 menit, 30 menit, 35 menit, 40 menit, 45 menit, 50 menit, 55 menit, dan 60 menit. Oke, bentar ya. Berarti ini tadi jarum pendeknya menunjuk angka 1, jarum panjangnya menunjuk angka 6, yang berarti ini jam menunjukkan pukul 01.30 menit.
Sedangkan kalau dalam hitungan 12 jam itu akan menggunakan AM dan PM. Sekarang misalkan jam 14.00 itu sama dengan jam 2.00 PM, di mana PM itu menunjukkan siang sampai malam, sedangkan AM itu menunjukkan pagi hari. Jadi misalkan jam 16.00 itu sama dengan jam berapa? 4. Itu saja jam 4 PM. Kalau pagi ya, kalau pagi dia tetap hitungannya misalkan jam 02 pagi, itu adalah jamnya tetap 02.00 AM. Dia menggunakan AM karena itu merupakan pagi hari. Oke, kita selanjutnya akan belajar berapa lama waktu itu. Misalkan jam istirahat jam 09.00, lalu dikatakan istirahat 15 menit, berarti masuknya jam 09 jam 9 pas masuk. Istirahat 15 menit berarti masuknya jam 9.15. Jadi masuknya jam 9:15. Jadi misalkan seperti kita perhitungan berapa lama, misalkan jam 10.30, lalu bel pulang itu jam 12.00. Berarti berapa jeda waktu dari jam memulai pelajaran kembali sampai dengan jam pulang? Itu cara perhitungannya yaitu dengan jam 12 dikurangi dengan jam 10.30. Dimana perhitungannya untuk 1 jam itu adalah 60 menit. Jadi kita ambil 1 di sini, jadi 11 dan ini 60 menit dikurangi dengan 30 berarti 30. 11 kurang 10 1 berarti setelah jam pelajaran, setelah jam istirahat lalu masuk memulai jam pelajaran, lalu 1 jam setengah kemudian mereka pulang. Jadi seperti itu cara melakukan perhitungan berapa lama jarak dari jam untuk melakukan perhitungan. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, materi pokok yang kedua, yaitu kalian tahu ini apa? Kalender. Biasa orang kalau lihat kalender itu berapa? Oke, lihat ulang tahun, lihat hari. Jadi kalender itu digunakan untuk kita melihat hari dan bulan. Di sini ada yang tahu hari-hari? Hari-hari itu ada hari apa saja? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke, kita semua ya. Kalau bulan? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oke, berarti kalian sudah mengerti ya tentang nama-nama hari dan nama-nama bulan. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu mengenai berapa jam dari pagi, berapa jam siang, berapa jam sore, dan berapa jam malam. Oke, untuk pagi itu biasanya berkisar dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 pagi. Lalu untuk siang itu berkisar dari jam 11 siang sampai dengan jam
jam 2 siang. Atau bisa juga disebut dalam satuan 24 jam adalah jam 14.00. Lalu untuk sore itu berkisar dari jam 3 atau jam 15.00 sampai dengan jam 17.00 atau jam 5 sore. Dan untuk malam itu dari jam 6 sore atau jam 18.00 sampai dengan matahari terbit atau bisa dikatakan jam 5 pagi. Oke. Kalian bisa nanti untuk tugas kalian bisa tuliskan ya kegiatan kalian mulai dari pagi hari apa, siang, sore, bahkan malam. Nah, kita sekarang masuk kenapa sih bisa ada siang, ada malam? Jadi di mana bumi itu mengalami rotasi atau perputaran terhadap matahari. Perputaran atau rotasi bumi ini terjadi dari barat ke timur. Jadi ketika bumi sedang menghadap kepada matahari itu akan menjadi siang. Sedangkan kalau bumi membelakangi matahari itu akan menjadi malam. Jadi itu kita bisa kaitkan dengan pembelajaran IPA. Nah, sejauh ini ada yang ingin bertanya tentang materi waktu dengan 3 mata pelajaran ini? Berarti sudah paham semua ya? Sudah. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD kalian, tolong dikerjakan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan tanya kepada Ibu. Oke, di sini di gambar sini kan sudah ada jam. Seperti yang tadi sudah Ibu ajarkan untuk jarum pendek menunjukkan jam, sedangkan jarum panjang menunjukkan menit. Jadi kalian sekarang isi itu di situ jam-jamnya ada berapa. Lalu juga ada melengkapi bulan dan hari. Tadi kalian sudah mengerti semua ya nama-nama bulan dan nama-nama hari. Dan juga ada kegiatan yang bisa kalian isi. Kalian di pagi hari melakukan kegiatan apa, di siang hari kegiatan apa, sore kegiatan apa, dan malam kegiatan apa. Silakan dipersilakan. Kalau sudah silakan bilang dulu. A few moments later. Ibu sudah. Ya. Bagus sekali. Semua sudah mengerjakan LKPD. Ibu periksa dulu ya. A few moments later. Oke, baiklah, karena kalian sudah semua mengerjakan tugas dengan baik, Ibu kasih apresiasi untuk kalian semua. Oke, pertemuan kita sampai pada hari ini. Kiranya kalian semua dapat mengerti apa yang selama ini Ibu jelaskan dan bisa kalian pahami sehingga dapat berguna bagi masa depan kalian. Oke, Ibu minta satu orang kembali untuk menuntut kita untuk kegiatan pembelajaran pada saat ini. Oke, silakan Mas. Baiklah teman-teman dan Ibu bagi doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang pembelajaran kami. Kami telah menyelesaikan pembelajaran ini, semoga apa yang kami pelajari dapat berguna bagi masa depan kami. Hanya ini doa kami dan nama Kristus. Amin. Terima kasih Mas. Sampai sini pertemuan kita dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.